Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini di bulan Ramadan yang berkah ini, di tahun 2025 ini, yang saya hormati Pak Rektor beserta jajarannya dan juga para pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang patut kita syukuri kepada Allah SWT karena atas nikmat maunah inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin ada kerabat kita, mungkin ada keluarga kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun rekan-rekan kita yang dulu di tahun 2024 bersama-sama melaksanakan bulan Ramadan, namun di 2025 ini mereka sudah meninggalkan kita semua. Maka patut kita syukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat dan nikmat sempat. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaiknya. Untuk apa? Untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, salawat dan salam. Marilah kita senantiasa junjungkan, haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa berada dalam keadaan Islam wal iman, dan semoga diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan nanti berkumpul dengan beliau di akhirul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwasannya Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga ada hadis, inna Ramadan syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qiyamahu fa kharaja adz-dzunubi kayaumi waladatu ummuhu. Di mana bulan Ramadan Allah wajibkan kepada umat muslim, orang-orang beriman. Untuk apa? Endingnya adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Juga disebutkan di dalam hadis bahwa dengan adanya bulan Ramadan diharapkan akan tercipta insan-insan yang berguguran dosa-dosanya, sehingga ketika dia keluar dari bulan Ramadan maka dia bagaikan seorang insan yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya apa? Dosanya terhapus. Kalau saya mengilustrasikan bahwa bulan Ramadan ini adalah masa di mana kalau dalam komputer ataupun laptop itu masa pembersihan virus-virus yang senantiasa mengganggu aktivitas laptop itu sendiri, sehingga ketika virus-virus itu dikeluarkan, dihapus, baik melalui penginstalan ulang ataupun dengan cara yang lain, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang bertakwa. Artinya apa? Artinya ketika
kita ilustrasikan tadi dengan laptop itu tadi. Ketika sudah diinstal ulang, maka laptop tadi yang penuh dengan virus, maka akan siap kita gunakan lagi sebagaimana laptop yang baru, yaitu tidak ada virus sama sekali. Makanya sangat disayangkan sekali apabila bulan Ramadan ini kita lewati begitu saja. Jangan sampai kita disinggung oleh sebuah hadis. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Jangan sampai dalam puasa bulan Ramadan di tahun ini kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar, kecuali hanya rasa haus yang kita dapatkan. Maka dari itu, kalau dalam ilmu filsafat dikatakan bahwa ada klasifikasi ya. Yang pertama yaitu adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga itu adalah aksiologi. Ontologinya apa? Kita diwajibkan berpuasa. Bagaimana kita nanti menjadi aksiologinya itu adalah orang-orang bertakwa? Ya. Ataupun kita sebagaimana waladatu ummuhu, terhapus dosa-dosa kita sebagaimana kita bayi, yaitu tidak memiliki dosa apapun, Allah ampuni itu. Kalau dalam pandangan saya epistemologinya itu adalah dengan dua cara. Yang pertama diet rohani, yang kedua yaitu adalah diet secara jasmani. Kenapa kok diet rohani ini sangat penting untuk menjadi perhatian dalam berpuasa? Karena di dalam hadis dikatakan bahwa idza ahada asbaha ahadukum shaiman yauman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un syatimahu aw qatalahu falyakul inni shaim. Di mana di dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila ada seseorang berpuasa dan ketika dia berpuasa maka tidak boleh baginya untuk apa? Untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang sia-sia ataupun perbuatan ataupun perkataan yang menyakiti oleh orang lain. Adapun apabila ada pihak lain mendoliminya ataupun ingin membunuhnya sekalipun, maka katakanlah fa inni shaim. Maka dia harus mengatakan dia shaim. Berkaitan dengan diet rohani di sini juga berkaitan dengan hati. Makanya ada hadis lain mengatakan bahwa ada inna fil jasadi fahuwa al-mudghah, ya. Di mana di dalam jasad itu ada segumpal darah. Ya. Dari segumpal darah di sini idza hasanat fahasana al-jasadu kulluhu. Di mana segumpal darah ini kalau baik, maka akan baik seluruh fisiknya, pikirannya, hatinya, fisiknya, semuanya akan baik. Wa idza fasadat al-jasadu kulluhu. Maka apabila rusaklah ya kan hati itu sendiri, maka fasada kulluhu, jismnya, pikirannya dan hatinya semacamnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran hati untuk diet rohani ini sangat memiliki peran vital. Sehingga dengan berpuasa kita bagaimana menyehatkan hati kita. Mungkin sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan, kita senantiasa mengatakan hal-hal yang buruk. Kita senantiasa mengumbar hal-hal yang didasarkan penyakit hati, iri, dengki, ataupun hal-hal penyakit hati lainnya. Namun dengan kita berpuasa, maka kita akan diet yang awalnya pemarah menjadi tidak marah. Karena kenapa? Fa inni shaim. Yang awalnya tidak dermawan menjadi dermawan. Karena kenapa? Fa inni shaim. Yang awalnya senantiasa
melakukan suatu hal yang tidak baik terhadap orang lain. Namun ketika dia berpuasa, fa inni shaim, maka dibaliklah sesuatu yang tidak baik itu menjadi suatu hal yang baik. Apabila hatinya baik, maka otomatis secara hubungan vertikal dan horizontal akan baik. Contoh dalam kasus di masyarakat, apabila dia betul-betul diet rohani melalui bulan puasa ini, yang awalnya berbicara semaunya, namun karena dia berpuasa sehingga dia bisa menahan diri, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang hanya keluar dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang baik. Pasti di ranah sosial dia akan memiliki hubungan yang baik dengan yang lainnya. Biasanya di hubungan sosial kita senantiasa dibenturkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Ada tetangga yang ya mungkin beli pajero ya, terus hati kita tergetik, wah ini bagaimana cara menyelakainya. Karena kenapa? Karena kita memiliki penyakit hati. Namun karena dengan berpuasa, maka hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati, maka perlu kita dietkan. Yang awalnya mungkin tensinya 80%, namun dengan kita berpuasa, maka kita turunkan menjadi 20%. Kita turunkan, syukur-syukur kita jadikan 0% penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Maka kalau itu semua kita lakukan, ya, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan derajat takwa. Kita tidak akan pasti akan mendapatkan kharaja dzunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi saya kira pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah SWT, sangat penting sekali menjaga hati. Sangat penting sekali kita diet rohani. Karena kenapa? Karena kalau kita senantiasa bermuhasabah, ya, kenapa kok dulu saya sebelum berpuasa di bulan Ramadan saya senantiasa mencaci maki orang, namun dengan bulan Ramadan dia senantiasa bermuhasabah, dengan senantiasa dia tidak berangan-angan suatu hal yang tidak pasti. Karena kenapa? Ada juga di dalam satu pandangan bahwasannya aslu fasadil qalb ma huwa tarkul muhasabah. Di mana salah satu rusaknya hati itu bahwasannya terkadang manusia itu lupa ataupun meninggalkan muhasabah lin nafsi. Muhasabah lin nafsi ini sangat penting sekali. Senantiasalah kita bermuhasabah. Karena kenapa? Hidup ini tidak kekal. Perlu kita ketahui. Mungkin di tahun kemarin ada sahabat kita yang hahaha dengan kita. Namun di tahun ini mereka sudah meninggalkan kita. Mungkin di tahun kemarin ataupun berapa bulan yang lalu ada rekan-rekan kita yang kaya, ternyata sekarang mereka sudah jatuh miskin. Begitupun juga yang mungkin beberapa waktu yang lalu mereka kekurangan harta, kekurangan apapun, namun sekarang Allah memuliakannya dengan caranya Allah. Maka saya kira kita senantiasa bermuhasabah diri. Karena kenapa? Roda hidup kehidupan ini terus berputar. Sehingga bagaimana kita bermuhasabah di sini untuk senantiasa meningkatkan diri kita kepada Allah SWT, bertakarrub, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi diet rohani di sini memiliki poin penting sebagai cara untuk mendapatkan derajat takwa, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran itu tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Yang kedua apa? Puasa ini memiliki poin plus menurut saya dalam diantara ibadah-ibadah yang lain. Apa? Yaitu adalah diet jasmani. Sebagaimana dalam hadis ya dikatakan bahwa sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Karena kenapa? Karena dengan berpuasa maka metabolisme dalam diri kita yang awalnya terforsir karena asupan yang kita makan tanpa mengenal waktu, namun dengan berpuasa Allah memberikan jeda waktu, maka makanlah ketika kalian bersahur, maka istirahatlah di siang hari, namun kalian akan makan lagi berbuka ketika berbuka puasa. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasannya al-bidnatu asludda, di mana perut ini adalah asal muasal penyakit. Karena kenapa? Karena di luar puasa kita makan apa saja ya, mau itu berkolesterol, mau itu berminyak ya, kita makan tanpa kita mempedulikan. Yang penting ya uang ada, makanan yang kita beli ada, ya rasa ingin makannya ada, maka makanlah apa adanya. Namun dengan berpuasa maka dia dijegal. Maka yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya, al-himyatu aslud dawa, maka pola makan yang baik maka merupakan asal usul dari penyembuhan ataupun penawar terhadap penyakit. Maka dengan berpuasa sumu tasihhu, maka sangat jelas sekali apabila kita senantiasa berpuasa maka insya Allah badan kita akan sehat walafiat. Salah satu contoh ini testimoni, saya waktu dulu S1 ada dosen yang bernama Bapak Dr. Muhammad Zain. Sekarang beliau jadi direktur ya, direktur di lembaga haji di Kemenak Pusat. Waktu itu beliau memiliki penyakit yang sangat mengganggu beliau lah atas aktivitas sehari-harinya. Sehingga apa? Sehingga setiap beliau masuk ke kelas kami pada saat itu, beliau senantiasa membawa minuman yang itu diyakini adalah minuman yang berkhasiat tinggi, karena mungkin beliau memiliki penyakit tertentu ya. Namun ketika beliau melaksanakan puasa Daud, yaitu puasa selang hari, sekarang puasa, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, yaitu mengikuti teman saya yang dari Bangkalan itu ya. Alhamdulillah, berapa periode berikutnya yang awalnya senantiasa membawa air sehat ya, pada saat itu beliau tidak membawa sehat. Ketika itu saya bertanya kepada beliau, kok sudah mulai pugaran Pak dosen? Saya katakan seperti itu. Beliau mengatakan, alhamdulillah, sejak saya membiasakan berpuasa Daud, saya alhamdulillah badan saya semakin sehat. Maka apa hal yang bisa kita petik dalam cerita ini? Bahwasannya puasa sumu tasihhu. Maka apabila kalian ingin sehat maka berpuasalah. Karena kenapa? Karena puasa itu adalah al-himyatuh, ada aslud dawa, di mana karena di dalam bulan puasa itulah pola makan kita diatur. Contoh di siang hari, kita punya uang banyak ini, makanan ada, namun karena kita puasa maka kita diperintahkan untuk menahan diri, sehingga yang seharusnya makanan itu masuk kepada ke dalam tubuh kita, namun karena kita berpuasa sehingga sehingga ya kita tidak memforsir metabolisme dalam tubuh kita. Kita istirahatkan itu. Namun apabila di luar puasa maka tentu saja 1 piring, 2 piring, bahkan 3 piring bisa kita lahap kan, seperti itu. Maka menurut saya kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa melalui puasa, menggunakan diet rohani dan jasmani, maka insya Allah itu akan tercapai. Adapun di bulan Ramadan, banyak hadis yang mengatakan bahwasannya bulan Ramadan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Allah akan meridai, Allah akan merahmati kita. Bahkan di bulan Ramadan pun Allah memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Saya kira malam Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang bukan ataupun perlu kita cari. Namun itu adalah sesuatu pemberian dari Allah SWT. Karena kenapa? Apabila sejak awal Ramadan kita sudah diet rohani dan jasmani, maka fa insyaallah fi akhiril Ramadan Allah akan memberikan kado yang sangat besar sekali kepada kita, yaitu dengan Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga apabila kita melakukan kebaikan di malam itu, maka kita sebagaimana melakukan kebaikan di bulan-bulan yang lainnya, bahkan lebih dari 1000 bulan di bulan-bulan lainnya. Saya kira itu, maka marilah kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita raih bulan Ramadan ini di tahun ini, ya, dengan senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya adalah bahwa secara ontologis kita diwajibkan berpuasa. Secara epistemologi kita melalui diet rohani, diet jasmani, maka aksiologinya kita akan mencapai derajat takwa. Kita akan diberikan hadiah Lailatul Qadar. Maka kita akan dihapus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi insan yang sudah terhapus dosa kita, sebagaimana kita ini kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak kecil, anak yang baru lahir yang tidak memiliki dosa apapun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, pemirsa IMTV yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga sisa hidup kita, marilah kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan amal kebaikan kita, baik dalam hubungan secara vertikal dengan Allah maupun hubungan secara horizontal, secara sosial. Saya kira itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.